Oke, kita lanjut, ke bagian navbar fix ya, function navbar fix. Tapi sebelum itu kita lihat di sini untuk argon konfiguratornya hilang ya icon close-nya. Nah, ini kita nggak bisa close, kita juga nggak punya click outside yang otomatis nge-close ini ya. Ini contohnya. Nah, ini juga sama ya, dia hilang juga icon-iconnya. Nah, ini iconnya hilang nih, jadi bentuknya lonjong seperti ini. Masalahnya ada di icon itu, dia menggunakan font awesome. Konsol, nah ini ya, forbidden. Coba kita cek, nah ini, kitfontawesome.com. Oke, kita ganti aja ini, di kalian cari aja di font awesome, terus jangan pilih di sini ya, ribet, mending langsung aja ke sini, cdn.js, font awesome, libraries, versionnya yang terbaru aja ya, kita pakai di sini, copy aja nih, yang copy link tag, kita pindahin ke use app.blade.php. Use apps.blade.php. Oke, ini ada komennya, font awesome icons. Kita ganti aja, kita save. Oke, kita lihat dulu. Oke, ini iconnya keluar ya. Ini keluar. Nah, ini juga icon konfigurator keluar. Dan yang paling penting, nah ini ya, tombol close-nya ya. Oke, kita lanjut ke bagian navbar fix. Navbar fix hampir sama seperti dark mode. Dia menggunakan uh, switch toggle, button switch toggle untuk merubah. Kalau dark mode dia merubah semuanya ya di bagian body, tapi kita menggunakan views jadi lebih simpel. Tapi kali ini kita akan buat sedikit lebih manual, di mana navbar ini akan merubah si atau function navbar fix ini yang ada di konfigurator akan merubah bagian navbar yang menjadi navbar fix gitu ya. Jadi ini tuh terpisah ya, terpisah komponennya ya. Nah, karena kita menggunakan eh, parent ya, parentnya menggunakan bagian authenticated layout ya. Jadi disinilah kita akan membuat lagi variabel dan functionnya. Oke, pertama kita lihat dulu ininya deh, contohnya ya, biar kebayang. Kita lihat, nah ini ya, bagian navbar kontainernya berubah, tulisannya berubah warna, dan juga bagian tulisan send in maupun icon ini berubah ya, jadi lebih gelap. Lihat di sini inspect, kita cek bagian navbar, kita ubah. Nah ini ya kelihatan ya perubahannya ya. Ini relatif. Kalau kita klik navbar fix, ini ada tambahan sticky ya. Backdrop, saturated, spec drop blur dan sebagainya tambahannya. Lalu juga nanti di klik lagi bagian bawah ya, kelihatan. Nah, coba kita spek yang bagian breadcrumbs. Nah, ini berubah ya, ada yang berubah. Ini title-nya juga berubah. Oke, dari text white ke dark text white. Oke, kita lanjut ke codingannya aja. Seperti tadi ya, bagian navbar yang akan dirubah dan bagian config yang akan mengubah ya, atau buttonnya. Nah, di sini karena kita menggunakan view ya, menggunakan komponen seperti ini, dia antara navbar dan config tidak bisa langsung komunikasi, tapi di
jembatani oleh si parent-nya, authenticated layout. Oke, jadi di sini kita bisa buat di sini navbar fix. Oke, sini kita buat dulu pertama untuk anchor-nya ya, is navbar fix menggunakan ref dengan default value-nya false. Oke, di mana nanti akan berkomunikasi dengan props ya di sini ya, is navbar fix. Kita buat di sini ya props ya. Jadi props ini yang akan mendapatkan nilai dari parent komponennya, cons props, define props, oke, di bentuknya objek. Lalu tadi ya kita samakan is navbar fix dengan tipenya boolean dan juga type default ya tadi ya kita samakan default false. Lalu karena di sini nggak ada tombolnya, trigger ya, tombol triggernya, maka nggak perlu kita tempatkan emits di sini. Kita hanya perlu props sebagai indikator perubahan ya. Apa yang akan dirubah di dalam sini akan dirubah adalah ini ya. Tadi akan ditambahkan style atau kelas ya, kelas tambahan. Nah, coba kita copy aja, kita compare ya. Nah, kita lihat apa saja yang akan berubah. Nah, ini justify start, LG justify start. Nah, sisanya ini adalah perubahannya. Oke. Nah, untuk memantau perubahan dari props ini ketika di parent eh, komponennya ada perubahan di bagian variabel is navbar fix, apa yang kita lakukan? Kita pantau dengan computed ya. Perubahan style di view bisa kita pantau menggunakan computed. Di sini kita buat navbar fix classes. Kita buat di sini computed. Oke. Ini kita pantau props dot is navbar fix. Jika dia true, kita pengen dia menambahkan kelas ini. Oke. Jika dia false, kita biarkan dia. Penambahan sticky sebenarnya dia merubah ini ya, si relatif dan shadow. Sini ada shadow noun akan diubah oleh shadow ini ya, shadow blur gitu. Oke, ini jadi bisa kita ubah ke sini terus shadow noun. Nah, ini ya. Ini kita taruh di bawahnya, kita binding kelas yang akan aktif ketika navbar fix classes uh, true ya, berjalan gitu. Oke, kita save. Oke, kita lihat lagi ke parent komponennya. Setelah ini ada penghubung ya. Anchor-nya di sini sudah terhubung dengan navbar. Tinggal kita hubungkan ke bagian dashboard config. Pada dashboard config kita lihat. Nah, di sini ada lihat bagian navbar fix, ada input checkbox ya. Ini kita keluarkan ke bagian parent komponen menggunakan slot. Kita beri nama nav
navbar fix. Oke, seperti ini. Kita kembali ke parent komponen. Nah, ini kita akan tautkan ya template class, kita beri nah, ini bahwa ini navbar fix slot tadi ya. Nah, ini tombolnya kita menggunakan argon switch button dengan name navbar fix. Oke, di model jangan lupa kita banding dengan checketnya. Jika dia di checklist maka is navbar fix. Oke, dan kita butuh juga di sini benar function ya untuk merubah eh, tadi status navbar fix dari false ke true. Tugasnya cuma toggle seperti itu ya. Toggle navbar fix. Oke. Oke, dia merubah variable is navbar fix dot value. Jangan lupa karena menggunakan ref sama dengan nilai kebalikannya is navbar. Oke, diubah ya. Oke, kita tempatkan dia ke klik sini ya. Klik ini sudah seharusnya bisa kita lihat ya tampilannya. Jadi ketika tombol diklik, tombol ini ya switch button diklik, maka dia akan mengecek apakah dia berubah menjadi checklist atau unchecklist gitu ya. Ketika dia checklist, maka akan dibaca di sini di navbar bahwa ketika dia true, maka tambahkan kelas ini gitu ya. Oke, lihat dulu kita on kan. Nah, benar ya. Perubahannya sudah ada, sudah tampil sesuai dengan keinginan kita. Tinggal perubahan pada kelas-kelas ini ya. Breadcrumbs, title, juga icon-icon ya. Dan jangan lupa nih ada icon yang tersembunyi ya. Ketika mobile atau bentuknya lebih kecil dari web, bagian side nav-nya keluar ya seperti ini. Ini kita rubah juga nanti kelasnya. Oke, secara fungsional sudah berubah. Tinggal tujuan selanjutnya adalah menambahkan kelas di bagian breadcrumbs dan juga title dan icon ya. Nah, karena ini berpusat pada satu props, saya akan membuat ini menjadi kondisional ya, menggunakan if. Kita buat dulu pertama, taruh bawah dulu. Ini kita buat tutup kurungnya menggunakan curly brackets. Oke, kita buat if prop is navbar fix sama dengan true gitu ya. Buat di sini biar nggak ngebingungin. Kita taruh luar dulu. Nah, ini kita rapiin dulu ya. Ketika props navbar fix true sama dengan true gitu ya. Dan sama dengan true gitu. Kita ingin return sebuah objek yang berisi kelas khusus untuk navbar fix. Kita buat navbar container khusus kontainer yang berisi ini ya kelasnya. Lalu ada juga nanti ada navbar tadi ya text atau breadcrumbs dulu ya. Breadcrumbs itu nanti dia ada text dark, text white, dan juga ada navbar text sama dia, cuman bedanya nanti di navbar breadcrumbs
Ini dia ada text white dan juga ada before text white. Nah, before text white-nya ini tambahkan juga di sini dark before white. Taunya dari mana? Ya kita, lihat dulu ya di sini ya perubahannya gitu ya. Jadi kalau di sini kita cek, nah betul ya, dark before text white gitu ya. Kalau kalian mau lihat perubahan-perubahan lain ya mau nggak mau kita harus inspect ya, karena saya sudah mengerjakannya biar nggak terlalu lama, saya sudah, lumayan hafal, tinggal ditulis di sini aja. Nah ini kalau navbar text dia hanya berubah di text white, tambahkan dark gitu ya. Oke. Terus untuk, tadi ya yang mobile itu dia menggunakan background white ketika, dia navbarnya fix menggunakan, eee, BG white juga gitu ya, tapi ada tambahan dark-nya. Setnav trigger. Oke, kelasnya nanti ada dark, BG, white seperti ini ya. Di sini else ketika dia false mengembalikan return yang sama. Oke. Nah, navbar container dia mengembalikan ini ya, relatif dan shadow none. Oke, ini kita hapus saja. Terus breadcrumbs dia hanya menampilkan text white dan before text white. Sedangkan ini yang teks dia hanya text white. Set nav trigger BG white saja. Oke, tinggal kita terapkan ini text white. Nah, di sini hapus text white-nya. Nah, ini kita turunkan kelasnya biar ketahuan ya. Tag A ini punya beberapa properti gitu ya. Nah, ini kita turunin dulu. Kita binding kelasnya. Kelas navbar fix classes dot karena objek bentuknya ya navbar text. Oke. Nah, pada bagian ini kelas ini kelas binding akan navbar fix classes dot breadcrumbs. Nah, ada dua nih ya, text white dan before text white yang dihapus karena sudah diwakilkan di bagian sini ya. Oke, nah ini apa yang salah kita coba cek. Kayaknya karena data ndak begini ya, jadi warnanya berbeda. Oke, di navbar fix classes dot navbar container ya. Kita cek dulu perubahannya. Oh, ini dia nih ada yang bagian navbarnya, ada yang penutupnya nggak benar ya, maka warnanya berbeda. Nah, di sini. Oke, nah ini berubah ya tulisannya kelihatan, tinggal title ya. Title belum kelihatan dan icon juga harus berubah warnanya. Sip, kita lanjut tambahkan aja ke bagian title. Ini kita turunin. Oke, kita rapin dulu sebentar. Ini binding sama dengan navbar fix classes dot navbar text. Oke, text white-nya ini kita hapus saja. Oke, selanjutnya di bagian
search nggak terlalu berubah, tapi di sini ya, white ini hapus, lalu kita tambahkan kelas binding lagi. Kelas navbar fix classes dot text white, navbar text gitu ya. Oke, terus ini juga white. Nah, ini yang bagian trigger ya, bagian mobile uh, site nav. Kita buat di sini navbar fix classes white bar text. Ini bagian big white. Ini icon yang menu itu ya, hamburger menu itu. Kita ubah juga. Terus big white-nya kita tambahkan di sini kelas navbar fix classes dot tadi set nav trigger. Nah, seperti namanya ya, set nav trigger. Oke aja ya. Oke, oke. Tinggal ini ya, bagian icon gear-nya ya untuk menampilkan config. Oke, jadi kelas navbar fixes navbar text. Oke. Nah, ini bagian bell juga ya. Text white-nya kita hapus. Tambahkan di sini navbar. Oke, kita tinggal lihat. Nah, udah berubah ya. Kita kecilin. Ini nggak berubah nih. Bagian si set nav trigger ya. Kita cek perubahannya apakah BG white aja. Kita cek. Karena icon nggak tampil ya, kita ambil aja nih sign in. Terus setelah sign in ya. Nah, trigger, overflow. Oh, ada BG slide 500 ya. Ada tambahnya BG slide 500. Oke, kita copy. Ini kita tinggal tambahin di atas ya. Bagian set nav trigger, dark BG white dan BG slide 500. Cek. Nah, tampil ya. Oke. Nanti kita perbaiki untuk bagian toggle tadi navbarnya. Bagian sidebar ya, untuk menampilkan sidebar. Ini sudah tampil ya bagian ini ya, navbar fix. Kita coba lihat di profile. Nah, sudah. Kita coba ubah. Nah, sudah ya. Tampil ketika di scroll. Nah, ini navbar. Kayaknya bagian navlinknya belum diperbaiki ya. Kita lihat di bagian navbar site. Ini pasnya. Kita lihat. Pas A-nya kalau nggak salah ya. Navbar link. Nah, ketika dia aktif, tambahannya BG 500 per 13. Oke. Setelah itu kita coba cek tadi ada kekurangannya ketika kita pindah halaman, dia akan kembali ke bagian default ya.
dan ini juga kembali ke tidak aktif ya. Gimana cara untuk buat dia, apa, kayak stabil atau sesuai dengan, eee, action yang kita buat gitu ya. Kita harus simpan ini, conditional status si navbar fix ini ke dalam local storage ya. Oke, kita buat ini menggunakan watch, di mana dia akan memantau navbar fix ini. Oke, dia akan memantau new value-nya. Jadi kita buat dulu local storage dot set item, kita beri nama, eee, variabel di local storage-nya atau key di itemnya itu adalah navbar fixed status gitu ya. Jadi dia fix atau enggak gitu ya. Nah terus, di sini value-nya ya, value-nya ya si new value ini ya. Oke, new value. Nah terus kita harus, eee, dapatkan nilai ini setiap dia re-render atau kita refresh gitu ya. Unmounted, dia akan, mengambil nilai, dari local storage dot get item ini ya, navbar fix status. Kita ambil nilai dari navbar fix status. Oke, terus, kita simpan dulu dalam sebuah variabel navbar fix status sama dengan storage get item navbar fix status. Terus kita buat di sini conditional, ketika navbar fix status tidak nol, maka kita ingin di variabel navbar fix ini, jangan lupa dot value, berisikan navbar fix status. Oke, kita coba cek dulu. Nah, oke, setelah itu kita pindah halaman. Kita coba cek ada yang salah. Harusnya ketika pindah halaman dia tetap standby ya. Kita lihat di application, navbar fix status true, kita cek. Nah, ini harusnya true ya di konsol. Nah, ini ada warning ya, invalid props. Nah, dia harusnya expect boolean tapi dapatnya string. Nah, kita simpan ke local storage. Sorry, keklik ini. Ke local storage ini, dia membacanya sebagai true ini bukan boolean, tapi dibaca sebagai string. Maka kita perlu ubah news value ini jadi JSON.stringify ya. Sedangkan ini jadi JSON parse. Oke, diubah. Oke, ubah dia menjadi boolean ya. Refresh. Oke, kita cek. Nah, ini navbar sudah on. Nah, ini juga sudah on. Kita coba pindah halaman ke dashboard. Nah, tetap ya, konsisten perubahannya. Oke, seperti itu aja untuk navbar fix
Kali ini akan kita lanjut ke bagian navbar type dan juga navbar color. Oke, thank you.